Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Christian Jan David Berhandus sebagai mahasiswa Magister Manajemen Kesehatan akan membawakan makalah studi kasus mengenai PT Medika Nusantara, pengadaan alat kesehatan rumah sakit pemerintah dengan topik fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Mengapa kasus ini lagi dibedah? Karena hingga 40% harga alat kesehatan digelubungkan dan dibebankan kembali ke rumah sakit. Ringkas kasus 4 temuan audit internal, yaitu komisi kepada pejabat rumah sakit, tender sudah diatur, harga naik sampai dengan 40%, dan markup pelatihan. Direktur utama mengatakan saat temuan audit dikonfirmasi manajemen sengaja menutup temuan demi reputasi. Kasus baru terbongkar lewat laporan whistleblower. 5 lapisan pelanggaran sifat hukumnya berbeda. Itu yang pertama, untuk suap dan gratifikasi, bisa kena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tipikor terkait jabatan penerima, kemudian ada kolusi pengadaan, tender yang diatur menghapus fair competition dan transparansi, ada manipulasi harga dan markup, biaya suap dan dibebankan kepada rumah sakit, menyembunyikan temuan audit, pelanggaran governance sendiri, transparansi dan akuntabilitas dilanggar. Dan yang paling berbahaya itu normalisasi lewat budaya. Fraud triangle, ada pressure, ada opportunity, di mana ada paling mencolok yaitu kebiasaan bisnis yang lama, yaitu rasionalisasi. Untuk fraud diamond, elemen keempat menjelaskan mengapa fraud bertahan bertahun-tahun tanpa terdeteksi mekanisme formal, yaitu capability. Fraud sistemik butuh pelaku dengan akses dan otoritas memadai, mempengaruhi proses tender, mengesankan pembayaran, mengelola relasi jangka panjang dengan pemasok. Posisi pejabat penerima menerima komisi memenuhi elemen ini. Fraud baru terbongkar lewat jalur informal, yaitu whistleblower. Governance yang dilanggar dan 2 kacamata etika. Prinsip good corporate governance yang dilanggar yaitu transparansi, tidak ada audit eksternal, laporan audit eksternal sengaja ditutupi demi reputasi. Akuntabilitas, tidak ada mekanisme yang menjamin manajemen bertanggung jawab atas temuan. Fairness, tender yang diatur menghapus perlakuan setara bagi seluruh calon pemasok. 2 kacamata etika, 1 kesimpulan. Deontologi, komisi kepada pejabat publik melanggar kewajiban moral untuk jujur dan utilitarianisme, pelaku merasa semua untung. Rumah sakit dapat alat, pejabat dapat komisi, perusahaan dapat kontrak. Tapi kerugian akhirnya jauh pada pasien dan sistem kesehatan publik. Siapa menanggung apa? Kota stakeholder. Kerugian paling dulu menimpa pihak yang paling jauh dari meja negosiasi tender, yaitu pasien. Kualitas alat yang tak sepadan, harga pengadaan tertunda karena anggaran terkuras. Kemudian rumah sakit pemerintah, kerugian finansial langsung, reputasi tercoreng, potensi sanksi administrasi. Untuk PT Medika Nusantara sebagai pemberi suap bisa dipidana korupsi. Untuk pejabat penerima kena Undang-Undang Tipikor, untuk negara dan regulator kerugian negara. Dan untuk whistleblower risiko revitalisasi bila mekanisme perlindungan tidak memadai. Risiko bisnis 3 horizon waktu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek itu 0 sampai 1 tahun. Proses pidana, pemutusan kontrak, kerugian reputasi klien rumah sakit lain, tekanan investor dan mitra bisnis. Jangka menengah 1 sampai 3 tahun, investigasi seluruh portofolio kontrak tak terbatas, kasus yang terungkap, hilangnya kepercayaan rumah sakit klien lainnya. Untuk jangka panjang lebih dari 3 tahun, kerusakan permanen reputasi di industri pengadaan kesehatan, perselisihan hukum, penguasa seluruh industri alkes diperketat. 6 solusi menutup opportunity dan rasionalisasi. Segregasi of datis, dan melakukan audit berkala, kebijakan anti anti gratifikasi, sertifikasi ISO 37001, PBS pihak ketiga, rotasi pejabat pengadaan. Stop the bleeding, strategi implementasi bertahap dan realistis, yaitu yang pertama stop the bleeding untuk 3 bulan pertama, kemudian bangun sistem, bisa buat kebijakan anti gratifikasi dan SOP, pengadaan baru. Kemudian ada institusionalisasi, yaitu audit eksternal independen secara tahunan, dan survei budaya berkala, pastikan kebiasaan lama tak lahir kembali. Sistem hanya alat,
Bukadaya yang menentukan. Pernyataan Direktur Utama bahwa kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama adalah pengakuan tak langsung bahwa fraud sudah dianggap normal oleh orang-orang di dalamnya. Kasus ini memenuhi ketiga elemen fraud triangle. Terima kasih. Saya Christian Yakin Berhandu.